Di video kali ini gue akan membahas lebih mendalam lagi tentang penggunaan teleprompter ketika produksi di channel ST Media. Kira-kira bakal seasik apa? Bumper dulu dong. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan referensi racun atau membahas hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian bagian dari orang-orang yang tertarik dengan teknologi atau fotografi dan videografi, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan ya, kayak yang udah gue bilang tadi, gue pengen bahas lebih mendalam tentang penggunaan teleprompter. Buat yang belum tahu, teleprompter itu sendiri gunanya adalah kalau gue bikin video, itu gue bisa sambil baca skrip, tapi di kamera itu nggak menangkap skripnya. Jadi, gue akan tetap terlihat kayak melihat ke lensa kameranya. Jadi, kayak tetap ngomong ke kalian, padahal gue sambil baca skrip. Bagaimana cara kerjanya adalah dengan menggunakan refleksi cahaya. Dimana teleprompter itu biasanya dia menggunakan kaca, dan dia akan merefleksikan skrip yang gue pakai ke kacanya tersebut, ke gue bilang panel kacanya, dan dari situ teksnya itu bisa kebaca dari posisi gua, tapinya tidak terlihat dari posisi kamera, sehingga memang memanfaatkan arah dari cahaya itu sendiri. Buat yang masih bingung, gua akan jelasin, kita akan praktekin, so stay tune terus di video ini sampai habis. Oke, jadi pertama gua pengen jelasin dulu setup yang gua pakai ketika menggunakan si teleprompter ini. Jadi gue pakai teleprompter yang cukup murah. Sebenarnya ini adalah teleprompter DIY ya, produk DIY. Jadi cukup murah, sekitar 200 ribuan seingat gue. Dari, kalau nggak salah namanya Art Techno. Mungkin gue kasih linknya juga di deskripsi. Tapi sebenarnya dia menyediakan kayak mounting secara keseluruhan sampai tempat buat dudukan kameranya. Tapi di sini gue nggak menggunakan setup tersebut. Jadi gue ganti karena ya namanya barang DIY gitu kan. Kayak ada beberapa isu kayak mounting screw-nya goyang dan lain sebagainya yang menurut gue kurang profesional, sehingga di sini gue pasangkan dia dengan rel dari SmallRig. Oke, gue akan cabut dulu satu persatu ya. Oke, jadi utamanya si teleprompter itu hanya bagian kaca ini dan juga dudukan di sini untuk menghubungkan dia dengan rel dari SmallRig-nya. Nah, gue saranin ke kalian kalau kalian mau pakai setup teleprompter kayak gini, mendingan pakai rel dari SmallRig karena bisa nempel dengan kamera dengan lebih kokoh dan hanya menggunakan satu tripod aja itu udah cukup. Jadi bener-bener nyambung sama si cage kameranya. Lalu relnya ini juga nantinya bisa jadi dudukan untuk banyak yang biasa menggunakan handphone atau juga iPad, tapi di sini gue pakai sebuah field monitor dari Fieldworld. Nah, apa kelebihannya kalau gue pakai field monitor kayak gini? Gue nggak tahu tadi ada yang kepencet atau enggak ya. Tapi apa kelebihannya menggunakan field monitor kayak gini? Dia bisa memirror apa yang didisplay dari sebuah laptop. Makanya di sini kita ada laptop juga yang menampilkan skripnya, di mana nanti Ska akan mengoperasikan si laptop ini yang tampilannya akan ditampilkan di teleprompter ini. Cuman karena kita basisnya adalah refleksi, biar tulisannya nggak kebalik, kita harus balik posisinya di monitor ini. Untungnya si Fieldworld punya fitur flip image, jadi mungkin gua kasih lihat. Nah ya, jadi bisa dilihat teksnya dia akan kayak bentuknya berpindah-pindah. Ini udah yang normalnya ya. Ya, jadi itu dia gambarnya bisa di flip-flip, sesuaikan aja sampai posisinya. Kalau ngelihat dari si kaca itu dia normal. Mungkin di sini belum terlalu jelas, nanti kita kasih lihat lagi bakal lebih kelihatan kayak apa. Lalu dia biar nggak masuk cahayanya di sini, biar lebih reflektif, kita tutupin pakai sarung bawaannya. Jadi ini udah bawaan juga dari si produknya. Dan ya, dia akan jauh lebih reflektif. Cuman di sini kekurangannya karena ini dia bahannya bukan kaca ya. Sebenarnya ini adalah kayak semacam mika gitu. Jadi dia kayak agak sedikit bebayang. Gua sih dapat beberapa masukan dari audiens kalau bisa pakai kaca film aja, dimana dia akan lebih reflektif, lebih kayak cermin gitu kelihatannya, tanpa mempengaruhi sudut pandang dari arah kameranya. Tapi gue belum cobain, so ya itu mungkin sedikit masukan aja. Gue sih masih oke-oke aja dengan gambarnya, maksudnya teksnya yang kayak agak sedikit bebayang. Itu untuk setupnya. Jadi ya kurang lebih kayak gini. Gue modify sedikit dari yang
teleprompter DIY, akhirnya gue pasangin pakai small rig, rel small rig, dudukan monitornya bisa ada di sini. Bisa juga pakai iPad atau iPhone kalau kalian mau, atau pakai HP gitu, tablet. Cuman gue lebih memilih pakai ini dan dioperasikan menggunakan laptop. Nah, untuk penggunaan sendiri sebenarnya di teleprompter yang kita modif ini menggunakan monitor eksternal, intinya adalah dia menduplikat tampilan yang ada di laptop ini. So, apapun yang tampil di laptop ini kita duplikat untuk muncul di teleprompter. So, kalaupun Ska misalkan memainkan video atau apapun atau main game di sini, tampilannya pun akan muncul di teleprompter. Jadi lebih powerful dibandingkan kalau misalkan menggunakan iPad atau iPhone kayak gitu. Karena kita benar-benar mirroring apa yang ada di sini. Yang pada kasus ini pastinya kita pakai buat script. Nah, di samping itu dari segi kontrol juga lebih oke. Karena kalau kalian pakai iPad atau tablet, biasanya itu pakai aplikasi yang auto roll, di mana kita harus menyesuaikan intonasinya. Sedangkan di sini kontrolnya justru menyesuaikan dengan intonasi omongan gua. Jadi kita bisa kontrol, nanti gue akan sambil praktekin ya. Cuman di sini yang jelas, gue sambil baca skripnya, Ska bisa sambil mengendalikan di monitornya, skrip yang sambil gue baca. Jadi maksudnya begitu udah mau habis, dia bisa scroll ke atas kayak gitu. Jadi akan lebih apa ya? Akan lebih efektif ketika lagi proses syuting. Nah, mungkin biar lebih jelasnya, gue akan kasih lihat kondisinya ketika gue lagi bikin video menggunakan si teleprompter ini dari sudut pandang gue dan juga sudut pandang Ska. Oke, sekarang yang kalian lihat ini posisi kalau misalkan yang terlihat dari sudut pandang gue. Kalian bisa lihat, gue bisa baca teks di posisi situ, tapi kalau kalian lihat dari rekaman Fuji filmnya, nggak ada teks yang menghalangi gambar gue. Jadi gue kayak ngeliat ke kamera, tapi di sini gue bisa baca teks atau skrip. Dan mungkin langsung aja gue praktekin kalau kita lagi melakukan syuting. Dimana ya ini skrip yang udah agak lama tapi nggak apa-apa ya, Ska. 3, 2, 1, mulai. Gue sendiri sekarang sering banget pakai natural light, terutama saat shoot siang hari. Tujuannya ya biar dapat cahaya yang proper tanpa harus ribet setup lighting. Tapi ada sedikit note, kalau kalian pakai natural light dari matahari, sebisa mungkin jangan sampai kesorot langsung dari mataharinya. Karena nantinya karakter cahayanya bakal jadi hard light dan bakal menyebabkan hard shadow pada objek kita. Yang gue pribadi merasa itu kurang enak buat dilihat. Dan ya, itu dia contoh ketika gua menggunakan teleprompter ketika gua syuting video. Jadi kalian bisa lihat, gua bisa sambil baca skrip di hadapan gua, tapi kalian tetap melihat gua seolah-olah ngelihat ke kamera. Dan di sini ada beberapa informasi juga buat kalian kayak tadi, dimana kalau misalkan gua pakai iPad atau pakai handphone, itu gua harus pakai aplikasi dan gua harus menyesuaikan kecepatan scrolling dari skripnya. Sedangkan di setup gua kali ini, gue nggak perlu itu, jadi gue tinggal baca aja sesuai dengan intonasi gue dan Ska bisa menyesuaikan kecepatan dari scrolling si skripnya itu sendiri. Karena Ska juga bisa sambil baca gitu, jadi menyesuaikan dengan apa yang gue baca, which is sangat-sangat membuat workflow gue lebih efektif. Jadi kalau gue disuruh ngambil kesimpulan, penggunaan teleprompter ini yang jelas bisa sangat mempermudah proses produksi gue, terutama untuk video-video yang scripted atau menggunakan skrip dan menggunakan banyak bahasa teknis serta angka-angka statistik, which is sulit banget buat diingat atau dihafalin. Jadi ya gue bisa sambil baca aja, tinggal keluar ekspresi dan kalian ngelihatnya seolah-olah gue kayak ngomong ke kamera. Dan ini juga mencegah gue dari ngomong yang ngelantur kemana-mana pembahasannya atau kepleset-kepleset lidah. Karena ya gue pernah merasakan ketika gue harus menghafal skrip dan itu sangat jauh, dan intinya ini sangat mempermudah dan membuat produksi gue lebih efektif. Dan ya, paling itu aja sih, sedikit gambaran aja. Mungkin ya gue sih bilangnya in-depth ya, karena gue nggak tahu apalagi yang harus gue tunjukkan ketika menjelaskan soal teleprompter ini. Jadi ya gue rasa itu udah cukup buat kalian, mungkin bisa menambah wawasan, bisa jadi motivasi juga kalau kalian pengen jadi content creator. Dan ya, paling itu aja. Kalau misalkan kalian punya koreksi, saran, atau pertanyaan, nggak perlu ragu, taruh aja di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like videonya kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Nah itu dia ya, gue agak kepleset dan gue males kalau ngulang karena gue nggak bisa baca. Sekarang gue harus menghafal dan ya ini mulai ngelantur kan. Kalau ada skrip tidak akan ngelantur. Dan ya paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Semoga sudah cukup jelas ya.
Gila, gue mau ending aja tipe loh mulutnya. Semoga sudah cukup gelas. Gelas!